Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sister di podcast kita yang ketiga. Yang mana bukanya ganti-gantian. Dan hari ini aku yang akan membuka dengan topik pembicaraan kita yang gak jauh-jauh lagi dari PCOS. Tapi aku mau menyapa dulu narasumber kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Ketemu Rivander. Apa kabar, Dok? Halo Mbak Ana, apa kabar? Kabar baik tentunya. Mbak Ana gimana? Sedikit ngantuk sih. Sedikit yang sama. Jam-jamnya memang jam-jam ngantuk. Oh iya, jam-jam ngantuk. Tapi moga-moga pembicaraan kita nggak bikin ngantuk ya, Dok ya? Yes. Oke. Di sekitar 30 menit ke depan kita bakal ngobrolin tentang PCOS. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan dulu tentang kabar terbaru untuk sister-sister di luar sana atau sister-sister yang lagi nonton podcast kita nih. Adakah kabar baik terbaru untuk sister PCOS, Dok? Oh iya, tentunya ini kan kita mau bahas mengenai perkembangan ya. Kita kan tahu kalau dunianya bayi tabung kan selalu berkembang terus kan ya. Selalu ada yang baru, selalu ada penelitian baru, selalu ada teknologi terbaru yang selalu muncul dan kita mesti beradaptasi dengan itu kan gitu ya. Dan mungkin ada satu teknik yang kita boleh adopsi saat ini begitu ya, mungkin udah nggak terlalu baru juga sih, sekitar 2-3 tahun ya sudah ada di Indonesia, yaitu kita menggunakan IVM atau in vitro maturation begitu. Jadi sebetulnya pada konsepnya sih ini rada mirip-mirip sama bayi tabung ya konsepnya. Tetapi yang membedakan adalah pada IVM, pada in vitro maturation, itu suntik-suntiknya minimal, dalam artian bahwa kalau kita bayi tabung yang biasa kan disuntik-suntik dari awal sampai nanti petik telur atau opu kan begitu. Tetapi kalau IVM ini tidak. Jadi kita bisa melakukan yang namanya pengambilan sel telur pada saat telurnya masih muda atau masih belum matur begitu loh. Nah itu kita lakukan, jadi di awal siklus kita sudah bisa melakukan pengambilan sel telur pada fase folikular begitu. Jadi nggak perlu disuntik-suntik dulu di awal, nggak perlu distimulasi dulu di awal, itu bisa langsung kita panen telurnya, kita ambil telurnya. Oke, jadi nggak ada ibaratnya mempersingkat proses ya, Dok, di proses awal yang pematangan telur ya, Dok ya, bisa bilang gitu. Betul. Jadi kalau biasanya kita stimulasi dulu baru kita panen kan ya. Kalau ini enggak, jadi kita bisa langsung melakukan tindakan petik telurnya. Ini terutama buat mereka-mereka yang sudah pernah menjalankan begitu ya, terus ternyata kok sel telurnya kok bandel banget ya, dikasih obat kok nggak mau gede-gede gitu, dikasih obat dosisnya naik tetap nggak mau gede-gede, telurnya sedikit begitu ya, folikel banyak nggak mau gede, pas diambil banyak imaturnya gitu, banyak yang nggak matang telurnya. Nah kita bisa pakai IVM nih, jadi sudah kita lupakan dulu stimulasinya, langsung kita petik telurnya, nanti kita matangkan telurnya itu nggak lagi di dalam badan, tetapi kita matangkan telurnya itu di laboratorium kita begitu loh, kita kultur si sel telurnya supaya dia matang, baru nanti kita buahi gitu. Nah ini kan kedengerannya tuh kayak menjanjikan banget ya untuk sister PCOS, cuman apakah semua sister PCOS bisa melakukan prosedur ini, Dok? Bisa, terutama kalau misalnya sudah pernah mengalami kegagalan sebelumnya ya, dalam hal tadi yang aku bilang tuh, misalnya kayak telurnya banyak tapi nggak bisa matang, atau telurnya banyak tapi pas diambil imatur semua, nggak matang semua telurnya gitu. Nah ini kita bisa mencoba melakukan IVM begitu. Tetapi kita juga bisa lakukan IVM di momen-momen dimana misalnya kita memang perlu cepet-cepet nih gitu loh, dalam artian ini mau berobat nih, misalnya ada suatu kondisi medis, ibunya harus melakukan berobat begitu, misalnya kayak harus kemoterapi begitu. Nah itu kita bisa lakukan IVM gitu, tanpa stimulasi, tanpa apa, langsung deh kita ambilin telurnya dulu di awal siklus begitu. Lalu telurnya kita kembangkan, kita buahi dengan sperma, baru kita bekukan begitu embrionya. Nah itu bisa kita lakukan. Atau kadang-kadang IVM juga bisa kita lakukan pada saat kita lakukan program bayi tabung misalnya gitu. Bayi tabung yang biasa nih, ternyata pada saat kita lihat pertumbuhannya susah nih gitu, ada yang matang, ada yang nggak matang. Nanti yang matangnya kita ambil, yang nggak matangnya juga kita ambil, terus kita IVM-in gitu loh, kita matangin lagi di luar gitu. Itu juga bisa, jadi hybrid lah ya, kombinasi antara IVF yang biasa dengan yang IVM gitu. Oh berarti ini bisa dilakukan saat OPU, cuman dibarengin nih sama saudara-saudara telurnya yang lain yang masih kecil-kecil, diangkut juga gitu ya, Dok? Betul, jadi nggak ditinggalin. Biasanya kan kita tinggalin atau kita stimulasi lagi ronde kedua, kita bilangnya dual stim kan begitu. Ini enggak, jadi kita stimulasi jadi gede, nah tapi yang kecil-kecilnya kita ambil juga terus kita matangin di luar begitu. Jadi nanti kalau misalnya untuk
kalau mau IVF siklus berikutnya udah ada adiknya nih gitu yang tinggal digedein aja, yang tinggal dimatengin gitu. Ya, tinggal dimatenginnya saat itu juga, langsung dimatengin, langsung dicoba dibuahi dengan sperma juga gitu. Nah, ini tentunya balik lagi menguntungkan, jadi dia nggak perlu menjalankan stimulasi yang kedua kan begitu ya. Jadi udah aja ambil semua, yang udah matang kita ambil, yang belum matang kita matengin di luar begitu loh. Jadi nggak perlu kita suntik-suntik lagi, habis opu suntik lagi gitu, nggak usah. Gitu. Nah, proses pematangan ini berapa lama dok biasanya dari diambil? Biasanya butuh waktunya kurang lebih mirip sama bayi tabung. Jadi kita mematangkan di luar badan itu agak mirip dengan kita matangkan di dalam badan juga begitu. Dan nanti tetap butuh sperma juga kan gitu. Jadi nanti spermanya bisa diberikan pada saat dari embriologinya, dari labnya nelpon, Pak ini telur udah siap untuk dibuahi begitu. Itu baru kita kasih spermanya. Atau kalau nggak bisa dibekuin dulu di awal spermanya supaya nggak bolak-balik kan gitu. Misalnya dari luar kota, luar pulau begitu. Bekuin dulu, pulang aja gitu loh. Nanti kalau udah siap untuk dibuahi baru sama spermanya. Oke. Nah, dok, ini pertanyaannya setiap ada prosedur prosedur bayi tabung atau prosedur kesehatan lainnya, ada efek samping nggak di IVM ini, dok? Mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi sih. Misalnya kayak gini nih, telurnya memang kualitasnya nggak bagus. Jadi dimatangin pun juga kan kualitasnya nggak akan bertambah. Jadi lebih bagus lagi gitu. Itu nomor satu. Terus kedua, kalau kita bilang pregnancy rate antara 30-40% lah untuk IVM itu, keberhasilan per embrionya ditanam begitu ya. Dan ini tentunya sangat berhubungan lagi dengan faktor usia, dengan faktor ibunya juga kan gitu ya. Kemudian kita juga ketemu masalah lain misalnya bahwa IVM ini ngambil telurnya lebih susah. Kalau lebih susah kan telurnya kecil-kecil gitu loh ya. Kalau yang bayi tabung yang biasa telurnya udah gede-gede, kita stimulasi matang. Tapi kalau IVM telurnya masih kecil-kecil. Jadi kita ngambilnya pakai jarum lebih kecil dengan tenaga sedotan lebih kecil juga begitu loh. Otomatis tingkat kesulitannya juga lebih tinggi dan juga medium yang kita gunakan untuk mematangkan si sel telurnya juga berbeda begitu loh. Mediumnya khusus dan yang mediumnya nggak tahan lama gitu loh, cepat rusak. Nah, ini lagi nih. Selama ini kan kita tahu kalau misalnya PCOS itu tata laksananya tuh selalu di diet, olahraga, dan modifikasi gaya hidup sehat. Kalau misalnya sister yang akan melakukan IVM ini, apakah gaya hidup sehatnya atau modifikasi gaya hidup sehatnya harus tetap jalan atau udah santai Pasrah, ini kok gitu? Ya kalau kita ngomong kayak gitu, saya jadi penjahat kalau saya bilang udah nggak usah hidup sehat kan ya. Tetap pola hidup sehat kan tetap nomor satu lah ya. Meskipun itu paling susah buat dijalanin kan kayak gitu ya. Tapi biasanya gini sih, kalau pasien datang ke kita kan biasanya rata-rata sudah mencoba kan ya, udah nyobain pola hidup sehat sendiri, pola makan sendiri kan gitu ya. Jadi agak kasihan juga kalau udah datang ke kita, terus ujung-ujungnya nanti disuruh diet lagi, disuruh turunin berat badan lagi. Akhirnya kayak muter-muter di situ nggak maju-maju gitu ya programnya kan. Jadi sama aja sih mau IVM kayak mau bayi tabung yang biasa kayak IVF gitu ya. Monggo-monggo aja sih. Maksudnya kita mulai aja. Kalau dari saya begitu, yuk kita mulai aja. Tapi pas kita mulai ini minimal jangan makin jelek gitu loh pola hidupnya. Jangan makin buruk pola hidupnya. Kalau getting better ya syukurlah, kebanyakan justru pas kita mulai getting better karena kan gue udah mulai nih gitu. Jadi seolah-olah terpacu loh gitu untuk pola hidup sehat. Tapi manakala tidak ada yang memotivasi, nggak jelas gitu ya, mau sampai kapan sih gue disuruh nurunin berat badan gitu ya. Ya akhirnya kan keburu kilaf gitu kan, banyakan kilafnya daripada elingnya kan gitu. Kok gue tertampar di sini ya? Oh gitu dok. Oke. Kemudian kalau misalnya untuk IVM ini udah pernah dijalanin sebelumnya di Indonesia enggak sih dok? Udah pernah ada kasus? Kita udah lakukannya 2-3 tahun lah ya, 2-3 tahun ini kita udah pernah bikin IVM itu. Dan memang sih karena masalah biaya dan lain-lain memang case-nya belum banyak. Tapi jangan salah gitu loh, case-case yang tidak banyak tetapi ternyata kita dapatkan probabilitas hamilnya bagus begitu loh. Karena kita lakukan pada kelompok yang memang sudah pernah mengalami kegagalan dengan IVF yang konvensional gitu loh. Gagal kenapa? Tadi saya bilang udah distimulasi dikasih obat nggak gede-gede gitu loh ya. Udah distimulasi dikasih obat gede tapi banyak yang nggak matangnya. Nah itu udah jelas merupakan satu kandidat IVM yang ideal. Gitu. Oh jadi kalau misalnya kita lihat dari kandidat tadi tuh udah pernah sebelumnya ya dok ya? Udah betul.
Betul, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan tadi balik lagi untuk yang PCOS, sel telurnya kecil-kecil gitu ya. Udah pernah coba insem telurnya nggak mau jadi gede gitu misalnya. Atau udah coba pakai obat-obatan penyubur yang oral yang diminum tapi telurnya tetap nggak mau jadi gede. Mungkin itu kandidat yang tepat buat IVM gitu loh. Terutama kalau misalnya sel telurnya kecil-kecil terus udah nggak banyak lagi kayak gitu. Misalnya karena faktor umur. Nah itu lebih cocok lagi tuh sebetulnya buat IVM. Tapi kalau misalnya dilihat dari kemungkinan hamilnya nih setelah IVM nih telur udah diambil gitu, udah dikultur, kemungkinan hamilnya besar dok? Apa ngikutin usia tetap? Balik ngikutin usia sama kualitas sel telurnya gitu ya. Dan kan kadang-kadang ada hal lain juga yang di luar kuasa kita juga gitu ya. Misalnya ternyata Iya sih. ibunya lupa minum obat kayak gitu. Itu kan paling simpel kan ya. Maksudnya lupa nih tadi siang udah minum atau belum ya gitu. Nah, itu tuh sering kayak gitu tuh, lupa minum obat. Terus yang kedua balik lagi kita kan nggak tahu juga kualitas telur yang kita dapat itu sampai nanti pas kita tanam ya gitu. Karena even udah telurnya embrionya udah bagus pun udah sampai day kelima pun juga pas kita tanam kan kita nggak tahu apakah dia memang compatible with life atau bisa hidup atau enggak nih si embrionya di dalam rahimnya kayak gitu kan. Terus juga banyak ada faktor lain juga misalnya kayak kita nanamnya udah pas atau belum di rahimnya, timingnya udah pas atau belum. Nah itu kan yang juga cukup menentukan jam terbang segala macam kan kayak gitu. Nah, itu dia pas kita embrio transfer ya, Dok ya. Kita langsung maju ke embrio transfer nih. Pas kita embrio transfer, apa sih yang menentukan udah cocok nih sekarang? Apakah emang waktunya atau emang keadaan rahim ibunya? Nah kan kita ada beberapa parameter tuh yang menentukan kapan kita mau transfer kan. Yang orang umum tahu itu kan adalah ketebalan dinding rahim gitu ya. Ketebalan dinding rahim harus sekian gitu loh, harus ada triple layer. Nah meskipun sebetulnya sekarang itu sudah nggak mutlak lagi dalam artian mau tipis pun juga ya udah bisa ditanam sebetulnya. Ya penting timingnya pas. Kapan timingnya pas? Kita mencocokkan dengan misalnya kadar estrogennya, kita mencocokkan dengan kadar progesteronnya juga, kita mencocokkan juga dengan kapan terjadinya ovulasi begitu ya. Nah di situ biasanya kita udah bisa memposisikan atau mentimingkan kapan kira-kira kita mau tanam embrionya gitu loh. Jadi ketebalan dinding rahim saja saat ini mungkin udah kurang pas lagi gitu loh untuk kita mencari timing kapan kita mau tanamnya gitu loh. Ya kan kalau zaman dulu kan kita tahu, oh tunggu rahimnya tebel 8 mili gitu kan, ada triple layer. Sekarang udah nggak mutlak harus 8 mili, tapi memang masih harus ada di atas 4 mili gitu loh, jangan kurang dari 4 mili. Oke. Kemudian dari sisi suami ini dok gitu, apalagi yang harus dilakukan? Ada nggak tes penunjang untuk suami bisa spermanya diambil gitu dok untuk IVM ini? Iya, sebetulnya sperma sih fleksibel ya, bebas. Yang penting kan ada kan gitu ya. Oh iya benar sih. Ada pada waktunya gitu. Dan ada orangnya. Nah, ada orangnya. Ada suratnya juga. Tapi yang paling penting sebetulnya gini sih, kalau kita lihat suami itu ya cek dulu sebelum mulai program gitu loh. Karena kita pernah ketemu case nggak mau cek-cek, programnya keburu berjalan, pas programnya sudah berjalan butuh lah kok nihil ya gitu loh, nol gitu loh. Akhirnya kita bekuin telur. Nah ini mungkin suatu hal yang penting bahwa oocyte yang sudah dimatangkan, sel telur yang sudah dimatangkan dengan IVM itu kalau dibekuin survivabilitasnya jelek gitu loh. Artinya nanti pas dilelehin lagi kemungkinan rusaknya lebih tinggi daripada sel telur yang sudah dimatangkan dengan prosedur IVF yang normal gitu loh. Jadi sel telur IVM itu matang sih, tapi kalau dia disimpan terus dilelehin lagi survivabilitasnya rendah gitu loh. Beda sama sel telur yang memang kita matangin di dalam badannya gitu loh, IVF yang konvensional. Nah itu biasa kalau dilelehin peluang survive lebih tinggi gitu. Nah makanya kalau IVM itu udah dapet telurnya sampai dia jadi matang langsung dibuahin sama sperma jadi embrio. Nah kalau udah jadi embrio kita bekuin, pas selesai dibekuin kita lelehin lagi mau dipakai itu lebih bagus gitu. Oh berarti ini mungkin agak sedikit melenceng ya dok ya. Berarti kalau untuk egg freezing itu nggak bisa IVM dok? Kalau egg freezing itu bisa IVF, tetapi itu tadi yang kita mesti garis bawahi survivabilitasnya nggak terlalu bagus gitu loh. Jadi daripada kita egg freezing terus kita bekuin, mending kita daripada kita egg freezing terus kita bekuin gitu telurnya doang, mendingan udah kita ambil telurnya jangan dibekuin, kita buahi dulu baru dibekuin gitu loh. Jadi kita simpan embrionya
kecuali belum ada pasangan ya. Iya, ya, saya kan bertanya untuk yang itu dong, Belum gitu. ada pasangan. Kalau belum ada pasangan ya apa boleh buat, carilah telur sebanyak-banyak kan gitu Oh, iya. jadinya ya. Nah. Tingkatkan kualitas Ya, telurmu. tingkatkan kualitas telur, ya IVM 2-3 kali, jadi terpaksa kayak gitu buat kita nabung dulu kan gitu. Jadi nanti pas perlu telurnya ada gitu loh, dilelehin ya masih banyak yang survive gitu loh. Gitu. Oke. Jadi ini penting banget memang supaya kita bisa periksa spermanya dulu sih, supaya spermanya pas kita perlu ada dan kualitasnya bisa kita pakai gitu loh buat membuahi telurnya kan kayak gitu. Oh, panjang ya. Nah, di proses yang sangat panjang ini berarti biayanya juga nggak murah ya dok ya? Ya, karena ada beberapa hal sebetulnya yang membuat perbedaan kan gitu kan ya. Tadi penggunaan medium gitu kan ya. Kemudian yang kedua kan di laboratoriumnya. Kemudian tapi memang dia seolah-olah kita nge-skip gitu ya prosedur yang juga cukup melelahkan dan cukup membawa uang, yaitu disuntik-suntiknya dan kontrol-kontrol obatnya gitu loh ya. Nah itu bisa sedikit di-cut di situ gitu loh. Jadi kalau IVM itu nggak kayak IVF yang biasa yang harus nyuntik tiap hari gitu loh. IVM itu cukup datang, ambil telurnya, terus langsung dibekuin gitu loh telurnya, atau dibuahi terus dibekuin kayak gitu. Jadi dia nge-skip proses yang lebih panjang nyuntik-nyuntiknya itu. Jadi di fase folikular tuh di hari keberapa mens? Di awal-awal, waktu dia mulai memperbesar sel telur. Jadi setelah selesai mens itu kita. Iya, selesai mens langsung datang. Biasanya datangnya sama suami ya? Ya kita pasti ketemu deh itu dulu sih. Oh iya benar. Ya kan, ngobrol dulu, terangin dulu, jangan langsung datang terus langsung diambil telurnya. Nggak bisa tengoneng-oneng. Kita nggak belanja telur sama. Iya benar. Jadi datang biasanya di fase folikular biasanya datang sama suami biar bisa langsung dua-duanya diekstrak. Bisa langsung dua-duanya diambil, langsung ini. Ya. Oke. Jadi kita mesti terangin dulu lah, minimal hari kedua terangin prosedurnya, ini apa yang akan kita lakukan, jangan tiba-tiba datang terus langsung diambil semua gitu ya, gitu. Kayak diculik alien gitu. Diekstrak sari-sarinya. Oke. Jadi itulah kabar baik untuk sister di luar sana atau sister yang lagi nonton tentang teknologi terbaru yang ada di Indonesia untuk pejuang dua garis juga. Dan kita harap semoga ini dapat diimplementasikan dan apa ya ibaratnya dengan biaya yang lebih efisien ya dok harusnya. Mungkin bisa agak sedikit lebih mahal mungkin, tapi kan kita diuntungkan dengan probabilitas yang akan lebih baik. Mengingat IVM ini kebanyakan dilakukan buat yang udah pernah gagal dan nggak mau mengulang kegagalannya kan. Karena kita nggak mau lagi ngulang dari awal ya dok. Betul. Dan semoga ada banyak keluar lagi teknologi-teknologi dan inovasi terbaru ya buat kita. Pastinya selalu berkembang. Iya. Jadi sekian aja obrolan kita. Semoga obrolan tadi nggak bikin ngantuk, tapi ada pencerahan ya untuk sister-sister yang lagi nonton saat ini. Saya Anne dan saya Dr. Ivan Derutama. Mohon undur diri. Bye.